Oke, selamat malam buat semuanya. Kali ini yang mau kita bahas adalah kami akan tempuh jalur hukum ya terkait dugaan mengakhiri hidup si peminjam. Ini harus waspada banget ini teman-teman semuanya. Makanya saya bilangin kayak mana ya? Saya pernah gara-gara saya masukkan video soal rekaman ada kami dan pokoknya bermacam-macam. Tapi slow aja. Kita bahas dulu ya. Buat yang sudah meng-share di Twitter dan juga berbagai macam versinya, slow aja dulu, simain ini dulu. Dan saya juga penasaran ini beritanya sejauh mana sih, seperti apa sih berita ini gitu loh ya, dan apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik layar di semua ini. Oke, kenapa makin hari kemarin pertama viral dulu, habis itu ditanggapi kan. Yang kedua ada kaminya dipanggil OJK tuh untuk klarifikasi, dan habis itu lagi keluar statement bahwa ada kami telah mengecek nomor yang menteror tidak ada di dalam daftar. Oke, dan habis itu sekarang muncul lagi beritanya, ada kami akan tempuh jalur hukum terkait dugaan mengakhiri hidup si peminjam. Oke, teman-teman boleh simain ini sampai habis. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Yang penting tetap tenang dulu buat semua nasabah yang saat ini terjebak juga di ada kami atau meminjam di ada kami. Belum bisa membalikannya dengan berbagai macam versi ya. Kita ambil hari ini dua berita di sini. Dan yang pertama mungkin soal tempuh jalur hukum. Habis itu kita juga menerangkan soal kalau nggak satu aja lah dulu daripada ribet ya. Teman-teman boleh support dulu. Oke, terima kasih banyak. Saya cuman munculin kepalanya aja di sini ya. Oke, ada kami akan tempuh jalur hukum terkait dugaan si peminjam. Oke, karena ini kita harus menjedah dari peribahasa karena takutnya melanggar pedoman dari YouTube-nya sendiri. Oke, ada kami akan menempuh jalur hukum dengan mempolisikan pihak yang menuduh platform jadi biang kerok seorang peminjam mengakhiri hidup. Oke, Jakarta, CNN Indonesia. Direktur Utama Ada Kami Bernardino akan melaporkan pihak yang menuduh platform menjadi biang kerok mengakhiri hidup salah satu nasabah. Menurutnya tuduhan tersebut tidak memiliki bukti. Oke. Ya, semua jalur kita temui karena kita warga negara Indonesia dan juga perlu perlindungan hukum. Karena orang bisa tuduh kami, harus ada buktinya dong, katanya dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV Kamis. Namun Bernardino mengatakan pihaknya masih akan menunggu hasil investigasi. Jika ditemukan bukti terkait kasus tersebut, ia akan mempersilahkan diberikan kepada Ada Kami. Oke ya. Habis itu kalau ada bukti silahkan diberikan ke kita. Tapi kalau orang menuduh, masa kita duduk diam? Oke. Terkait kasus tersebut, telah Bernardino mengatakan Ada Kami telah dipanggil oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK selaku regulator. Ada 3 hal yang dibahas dalam pertemuan. Pertama, klarifikasi kasus nasabah yang mengakhiri hidup. Kedua, mengenai orderan fiktif. Ketiga, terkait bunga pinjaman. Oke. Kita terbuka kalau ada korban kita akan investigasi karena kita diawasi oleh OJK, katanya. Isu nasabah yang mengakhiri hidup awalnya ramai di kolom komentar Instagram. Ada akun yang mengaku sebagai pihak keluarga korban yang mengakhiri hidup. Oke. Polda Metro Jaya, keluarga saya karena tidak mampu membayar Ada Kami, teroran dicaci hingga menjurus ke pemecatan dan pekerjaan dia yang makin terpuruk. Penggalan komentar dari tersebut. Mereka mengklaim korban mengakhiri hidup pada Mei 2003 lalu, namun pihak keluarga selama ini bungkam karena malu membuka aib korban. Setelah itu di sebuah utas muncul pada 17 September 2023. Dalam utas tersebut, peminjam diklaim seorang laki-laki beristri serta punya anak perempuan berusia 3 tahun. Oke. Terduga korban disebut meminjam uang kepada Ada Kami sebesar 9 juta, namun ia harus mengembalikan 18 juta sampai 19 juta imbas tingginya biaya administrasi. Oke. Teroran pun masuk dari debt collector yang diduga terafiliasi dengan Ada Kami.
Oknum debt collector tersebut bahkan membombardir telepon kantor sang korban yang disebut merupakan honorer di salah satu instansi pemerintah. Oke. Serangkaian teroran tersebut diklaim memicu pemecatan korban. Ia pun berusaha menutupi alasan pemecatan tersebut kepada keluarganya dengan dalih tidak ada perpanjangan kontrak. Oke. Usai dipecat, korban dikatakan menerima serangkaian teroran berupa orderan fiktif. Per hari, ia disebut bisa didatangi oleh 5 sampai dengan 6 driver ojek online berbeda yang mengantarkan pesanan makanan dan minuman. Meskipun korban sudah menghembuskan napas terakhir, sang keluarga menyebut para penagih hutang tak percaya. Bahkan teror penagih hutang pun hingga orderan fiktif itu, kata mereka, masih terus berlanjut. Wow, kalau dengar beritanya nyesek ya. Oke. Tentang pihak Ada Kami yang akan menempuh jalur hukum terkait dugaan yang mana menyeret nama mereka ya soal orderan fiktif. Dan oke, buat teman-teman semuanya juga, OJK Ada Kami telah membuka ruang untuk Anda mengirimkan beberapa bukti. Tapi juga ya, ini perlu diingat juga ya, kalau memang ini akan diarahkan ke jalur hukum, saya harap teman-teman yang lebih awal memviralkan, yang mengupdate hal ini sampai ke Twitter, tolong disimpan bukti-bukti yang valid. Ya, bukti-bukti yang valid, oke? Habis itu, karena gini juga ya, gimana lah ya, saya agak susah juga sih ngomongnya gitu loh. Saya coba juga sudah telusuri sebenarnya dari mana sih informasi itu. Saya juga telusuri, saya pengen juga mendapatkan informasi itu supaya saya bisa bertanya lebih valid dulu nih, mengumpulkan beberapa bukti yang jelas gitu loh ya kan. Tapi coba nanti saya koordinasi dengan admin. Yang jelas gini aja, yang lebih awal memviralkan, nggak usah cemas dulu, nggak usah takut dulu, karena memang di beberapa berita kan sudah banyak tuh ya bahwasannya Ada Kami akan mengambil atau menempuh jalur hukum. Tapi slow aja ya. Kalau memang nanti bukti-buktinya sudah ada, sudah penuh semuanya, Anda bisa kirimkan ke lembaga terkait. Jadi saya ini sebenarnya sih pengennya ya, kalau bisa yang menampung persoalan ini jangan Ada Kami dan OJK-nya gitu loh. Harusnya ada satu lembaga lagi yang benar-benar bisa terjamin gitu loh ya. Jadi data yang dikirim ini benar-benar tersimpan dan terjaga gitu loh. Dan kita bukanya kapan nih? Kita bukanya sama-sama pas ada pembuktiannya nanti. Kan harusnya seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan oke. Dari mereka juga berupaya sih ya menemukan bukti-bukti yang lebih valid. Yang penting dari yang memviralkan, saya cuma berpesan, save buktinya, simpan buktinya dengan valid. Dan untuk keluarga korban, kalau memang ini faktanya ya, kalau emang faktanya ini dilakukan oleh Ada Kami, Anda nggak usah takut, Anda nggak usah khawatir juga ya. Dalam kita membongkar suatu kebenaran itu, memang akan banyak hal yang akan kita hadapi, kita hadapi gitu loh. Tapi Anda slow aja, anggap aja ini sebagai kayak mana ya, kita meluruskan suatu permasalahan itu. Karena juga permasalahan selama ini kan selalu mengambang nih. Di beberapa teroran, banyak juga beberapa teroran, sehingga orang-orang berasumsi ini dari Ada Kami, ini dari ini dari itu. Ini mumpung banget, mereka lagi terbuka, Ada Kami lagi terbuka, OJK juga lagi terbuka, dan pihak kepolisian juga terbuka. Anda boleh pilih Anda mau share ini kemana, Anda mau ngirim bukti ini kemana. Dan kalau bisa berikan informasi seakurat mungkin, karena kabar ini sudah melebar loh. Kabar ini sudah melebar, kabar ini sudah viral banget. Dan sudah saatnya kalau memang iya ada hal-hal yang menyeleweng dari aturan yang ada, sudah saatnya kita bongkar. Ya, jadi Anda nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir juga. Ya, dan habis itu lagi, ini juga nggak kalah seru juga buat teman-teman semuanya. Ya, tentang Anda yang selalu menyampaikan besarnya bunga yang diterapkan oleh Ada Kami. Ya, jadi nggak usah khawatir juga. Dan untuk netizen juga, jangan serang-serang personal ya, karena di situ juga dijelaskan, saya tambahin lagi ini, karena kan dari CEO-nya itu merasa diserang oleh netizen. Jadi saya harapin juga buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, jangan serang personal, karena ini kan permasalahannya dari perusahaan, dugaan kita kan dari perusahaan Ada Kami. Jadi nggak usah serang CEO-nya dan segala macam, itu kan secara pribadi kan kita nggak ada masalah dengan dia gitu loh kan. Permasalahan Anda itu kan cuman dengan perusahaan saja. Jadi ayo kita selesaikan aja dengan cara yang bagus. Nggak usah serang personal, keluarga dan segala macam. Ya nggak ada cerita ajang-ajang balas dendam dan segala macam, nggak ada. Sampai ini benar-benar terbukti dulu. Ya itu saya ingatkan buat teman-teman semuanya.
Ya, jadi tolong banget tahan komentar Anda, jangan sampai berdampak nanti karena kita ini di era digital dan kita ada undang-undang ITE loh. Ya, jadi hati-hati banget, oke? Habis itu yang mau saya sampaikan juga di sini, ada kami sebut asuransi jadi penyebab biaya layanan tinggi. Jadi Anda yang selalu menyebutkan juga bahwasannya ada kami menerapkan bunga lebih dari 100% misalnya gitu, atau 100% besarnya biaya layanan admin dan segala macam. Ini dijawab loh. Ini dijawab dan saya juga akan luruskan nanti, oke? Ada kami sebut asuransi jadi penyebab biaya layanan tinggi, oke? CNBC Indonesia, biaya layanan pinjaman online pinjol ada kami alias PT Pembiayaan Digital Indonesia dipermasalahkan karena hampir 2 kali lipat dari biaya pokok. Pinjol milik perusahaan Cina tersebut mengaku asuransi jadi pemberat utama dari biaya tersebut ya. Aduh, gimana ya? Komentarnya juga susah gitu loh. Karena ini CNBC jujur banget sih nyebutinnya. Pinjol milik perusahaan Cina tersebut mengaku asuransi menjadi pemberat utama dari biaya tersebut. Oke. Pertanyaan saya simpel, mungkin teman-teman ada yang bisa luruskan ya. Itu kan semua pinjaman diasuransikan, oke. Kapan asuransi itu bisa diklaim ya setelah dia bayar premi, habis itu dinyatakan orang ini tidak mampu bayar, gagal bayar itu, kapan asuransi ini bisa diklaim? Ya, dan sebenarnya kategori untuk mengklaim asuransi ini yang seperti apa sih gitu loh. Biar lebih jelas ini, karena ini kan menyangkut besarnya bunga yang diterapkan, ternyata yang memberatkan adalah asuransi. Berarti ada asuransi di balik ini. Ya, kalau memang ada asuransi, harusnya kalau memang kita ngikutin sesuai dengan aturan OJK akan menyebutkan wajib menagih 90 hari. Lewat dari 90 hari, pihak penyedia layanan boleh menggunakan pihak ketiga atau lawyer. Apakah setelah 90 hari asuransi ini sudah bisa kita pakai atau kita menunggu dulu sampai dari pihak ketiga atau lawyer yang ditunjuk ini sampai kapan ini? Itu aja sih pertanyaannya, sampai kapan klaiman untuk premi asuransi ini bisa kita cairkan gitu loh. Ya, itu aja sih yang pertanyaannya. Habis itu kategori seperti apa sih bahwa hutang ini bisa dibayar oleh asuransi? Apakah ada kategori khususnya atau semua hutang yang galbay itu dibayarkan oleh asuransi? Jadi kalau memang seperti itu nggak ada dong cerita rugi selama ini. Ya, ini asumsi singkat saya aja ya. Kalau memang salah bisa diluruskan karena ini nggak ketemu dengan logika saya gitu loh. Ya, oke. Habis itu ketika ditanya terkait rinciannya, Direktur Utama Ada Kami, Bernardino Monica Vega tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Tapi dia menegaskan biaya asuransi memakan porsi besar dari biaya ini. Oke. Dia nggak bisa menjelaskan ya. Gimana ya? Dari teman-teman bisa nggak sih menjelaskan? Karena ini nggak nyambung loh, nggak nyambung dengan logika saya gini. Anda ngutang 1 juta. Oke, 1 juta. Dengan biaya layanan ini tingkat terbesarnya berapa ya? 300.000 lah dengan semuanya. Oke. 300.000 dengan semuanya. Habis itu dipotong dengan biaya admin. Biaya apa lagi tuh ya? Pokoknya ada biaya lagi, habis itu asuransi. Taruhlah kita ambil asuransi 150, kita bayar premi nih ya. Kita bayar premi, oke. Dalam 100 orang yang meminjam, kira-kira yang taat bayar berapa orang nih? Kita ambil 50. 50 lagi terlambat dan gagal bayar. Mungkin nggak nih asuransi bayar hutang orang yang 50 ini? Itu logikanya teman-teman, boleh kasih jawaban di kolom komentar ya. Biar ini jelas juga gitu loh, karena entah saya yang bodoh atau apa sih juga nggak tahu gitu loh, karena nggak nyambung rasa saya gitu loh. Ya, kalau memang semua hutang itu akan ditanggung oleh asuransi, berarti kalau bayangan saya yang sesingkat pengalaman saya aja, tidak ada dong dikatakan pinjol rugi. Terus dari mana kita menyatakan ada TWP 90, ada TWP sekian, ada TWP sekian? OJK ngambil datanya seperti apa? Terus pencairan premi asuransi ini yang bagaimana gitu loh. Ya, oke. Saya tidak tahu detailnya ya, tapi menurut regulasi setiap nasabah harus diasuransikan. Nah, ini kadang-kadang yang tinggi. Oh, ini kadang-kadang yang tinggi. Setiap nasabah harus diasuransikan. Nah, ini kadang-kadang yang tinggi. Anda isi aja deh di kolom komentar. Saya nggak juga bingung nih komentarnya harus seperti apa gitu loh. Karena kasusnya sedang hangat-hangat banget gitu loh ya. Lebih jauh, Dino menjabarkan biaya layanan tersebut terdiri dari teknologi fee, oke, asuransi collection fee, oke, dan paling besar adalah biaya asuransi. Hah? Asuransi, oke, bentar dulu, mohon maaf tadi. Teknologi fee, asuransi, collection fee, dan paling besar adalah biaya asuransi. Jadi ada 4, 1, 2, 3, oh ada 3. Ada 3 pembagian ya. Kalau dipotong 300.000, ini bagi 3 atau bagi berapa ini? Ya, atau
teknologi fee-nya itu 50, collection fee-nya itu juga 50, dan asuransinya 200 misalnya kalau dipotong gitu ya. Gitu nggak sih? Teman-teman boleh isi di dalam kolom komentar bagaimana sih ini gitu loh. Meluruskannya saya juga bingung gitu loh, karena kita nggak dapat penjabaran atau pencerahan yang benar-benar bisa kita tangkap. Oke ya? Setiap produk komposisinya berubah. Ini kan karena di sini tidak ada jaminan. Karena pinjol ditunjuk ke masyarakat under SAFE, maka tingkat biayanya disesuaikan. Oke, under SAFE Yunbank. Oke. Maka tingkat biaya disesuaikan. Oke, udahlah, teman-teman aja lah jawab ya di kolom komentar. Sepanjang penelusuran CNBC Indonesia dilakukan Jumat tanggal 22 bulan 9 2023, biaya layanan ada kami bisa berubah-ubah dalam 1 hari. Biaya layanan bisa berubah-ubah setiap 1 hari. Oh gitu ya, berarti nggak ada biaya tetap ya, tergantung dari pencairan. Misalnya kita ambil 10% dari pencairan, nggak ada seperti itu ya berarti ya. Buat teman-teman semuanya, boleh kasih saya gambaran juga, Anda minjam berapa, pemotongannya sih berapa gitu loh, biar saya juga menampak nantinya ya, khusus yang sudah pernah minjam di Ada Kami, pinjamnya berapa, yang dikirim ke Anda berapa, dipotongnya berapa. Isi di kolom komentar ya, yang sebenar-benarnya ya, yang sebenar-benarnya. Saat pertama kali mencoba melakukan pengajuan pinjaman dengan jumlah 10 juta, Ada Kami memberikan biaya bunga pinjaman sebesar 1,5 juta. Ada Kami memberikan biaya bunga pinjaman sebesar 1,5 juta. Namun biaya lainnya dibebankan sekitar 5,3 juta. Sehingga total biaya yang dikenakan sebesar 6,8 juta. Oh, tunggu dulu. Sepanjang penelusuran CNBC Indonesia dilakukan Jumat, biaya layanan Ada Kami bisa berubah-ubah dalam satu waktu. Saat pertama kali mencoba melakukan pengajuan pinjaman dengan jumlah 10 juta, Ada Kami memberikan biaya bunga pinjaman sebesar 1,5 juta. Oke, biaya bunganya nih ya. Bunganya 1,5 juta, berarti balikannya 11,5. Namun, biaya lainnya dibebankan sekitar 5,3 juta. Sehingga total biaya yang dikenakan sebesar 6,8 juta. Pinjam 10 juta dan biaya-biaya semuanya 6,8 juta. Serius nih. Namun ketika dicoba waktu setelahnya dengan jumlah pinjaman sama, biaya layanannya naik menjadi 8,1 juta sehingga total biaya menjadi 9,6 juta. Ya sudahlah, saya bingung gitu loh. Anda aja deh yang memberi komentar dulu, nanti sambil saya pelajarin juga menurut teman-teman semuanya, berapa sih Anda pernah minjam berapa, terus dipotongnya berapa gitu loh. Dipotongnya berapa dan Anda harus bayar berapa. Tolong bantu pemikiran saya yang pendek ini buat diluruskan kembali ya buat teman-teman semuanya. Dan juga itu sudah menjawab juga buat teman-teman semuanya, kenapa biaya mereka dan bunga mereka itu cukup tinggi, karena ada biaya asuransi yang harus Anda bayar. Tapi kita nggak tahu nih kapan asuransi ini bisa dicairkan. Setelah telat berapa sih asuransi ini akan melunasi utang-utang Anda? Kan kita nggak tahu. Ya, harusnya kan dikasih tahu. Nanti teman-teman boleh isi aja deh di kolom komentar sambil saya pelajari dulu, dan saya juga baca nanti komentar-komentar teman-teman semua ya, sambil saya belajar juga nih. Ada apa ini sebenarnya kalau kayak gitu, kok kenapa kayak rumit banget kayaknya gitu loh. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Dan sekali lagi saya ingatkan buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, please banget jangan serang pribadi. Ya, seperti yang disampaikan oleh CEO tadi, CEO dari Ada Kami, jangan serang pribadi. Ya, mohon jangan serang pribadi. Kita sabar aja, tunggu nanti hasilnya. Ya, jangan sampai mulutmu adalah harimaumu, karena kita ini juga ada undang-undangnya, ada undang-undang ITE, ada juga kita boleh kok berpendapat boleh, tapi juga jaga dari cara bicara kita. Jangan serang pribadi, ya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Mendy Brony, wassalam.